Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kalau di Teteh sekarang jam 2 nih siang nih. Selamat siang semuanya. Meskipun sekarang yang mendengarkan lagi di malam hari ya. Mudah-mudahan ya pada hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah. Sehat lahirnya dan tentu yang lebih penting adalah sehat batin kita. Karena kalau batin kita sehat maka insya Allah seluruhnya akan sehat, termasuk tubuh kita pula insya Allah. Dan mudah-mudahan di dalam segala situasi, kondisi apapun, kita selalu berada di dalam rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah, dan juga inayahnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, mungkin untuk season kali ini sepertinya Teteh akan melanjutkan dari pembahasan VT yang sebelumnya. Jadi admin Teteh itu melihat ada beberapa di VT-VT Teteh ada yang bertanya katanya. Tidak sempat sama Teteh dijawab di komentar tersebut, maka insya Allah kali ini Teteh akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke dalam kolom komentar VT Teteh, insya Allah ya. Oke, baik, kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Oke, ini bertanya seperti ini. Teteh katanya bagaimana hukumnya memainkan anunya sendiri? Aduh, apa itu teh anunya teh kakak? Masa Teteh gak tahu, Teteh masih bocil. Oke, kakak, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita memainkan anunya kita ya, anunya kita ya. Kalau kita bertujuan ingin mengeluarkan air nutfah. Air nutfah itu apa teh? Air nutfah itu adalah air mani ataupun air sperma ya. Kalau kita bermaksud memainkannya, bertujuan ingin mengeluarkan air nutfah, kalau bahasa fikihnya itu dilandi dengan, kalau dalam kitab Isadhur Rafiq, al-istimna' ya. Jadi kalau misalkan laki-laki menggunakan dengan tangannya sendiri, al-istimna' bil yad. Kalau misalkan yang bertanya ini sudah punya keluarga, maksudnya udah punya istri, jika yang melakukannya itu adalah istri kakak, ini istri kakak nih. Jika yang melakukannya itu adalah istri kakak, bahkan kak, bahkan sampai mengeluarkan, bahkan sampai keluar, maksudnya bahkan sampai keluar air nutfahnya, maka itu hukumnya diperbolehkan. Apa tadi kakak? Jika yang melakukannya dengan tangan istri kakak sendiri. Tapi jika kakak yang bertanya ini kebetulan belum punya istri, kemudian melakukan dengan tangannya sendiri, nah ini baru ikhtilafiyah. Baru ini ada beberapa perbedaan pendapat ulama. Kalau misalkan ulama yang bermadhab, kalau yang disampaikan oleh madhabnya Imam Asy-Syafi'i, sedangkan di Indonesia itu kebanyakan mayoritas yang bermadhab Imam Asy-Syafi'i ya, dan juga yang disampaikan oleh Imam Maliki, maka itu hukumnya diharamkan. Apa kakak? Ya, diharamkan. Apa alasannya Imam Asy-Syafi'i mengatakan itu diharamkan? Karena kata Imam Asy-Syafi'i, peliharalah kemaluan kita. Lalu apa nih alasannya? Imam Asy-Syafi'i menghukuminya haram. Yang menjadikan alasannya itu adalah Allah memerintahkan untuk menjaga kemaluan kita sendiri, kecuali jika di hadapan sang istrinya. Nah itu ya, kecuali jika di hadapan sang istrinya. Nah, lalu sekarang apa nih ya? Alasannya Imam Asy-Syafi'i yang menghukuminya haram itu karena mengikuti di dalam kutipan salah satu hadis. Jadi hadisnya udah sangat populer banget ya. Banyak ya hadis meriwayatkannya. Di antaranya seperti Imam Tirmidzi misalkan. Nah, di dalam hadis itu mengatakan ya ma'syar sabab ya, wahai para pemuda, man istata'a al-ba'ata, jika kamu sudah mampu untuk melakukan menikah,
dalam hadis itu mengatakan falyatazawwaj. Maka ya udah, kalau kamu udah sanggup menikah, segeralah kamu itu untuk menikah. Kenapa? Karena fa innahu aghaddu lil basar. Karena menikah itu lebih menjaga pandangan kamu, wa ahsanu lil farji, dan lebih kayak ngeraksa lah ya, lebih menjaga lah istilahnya ke farji kita. Wa man lam yastati', gimana nih teh kalau misalkan kita belum sanggup untuk melakukan menikah, fa'alaihi bisawm, maka untuk kamu berpuasalah, fa innahu lahu wijaun, karena berpuasa itu merupakan salah satu perisai bagi diri kamu. Nah itulah yang menjadikan alasan atau landasannya Imam Maliki kenapa menghukuminya mengharamkan. Jadi kalau belum sanggup untuk menikah, berpuasa. Seperti itu. Nah, meskipun dengan madhab yang disampaikan oleh Imam Hambali, kemudian menurut madhabnya Imam Abu Hanifah itu mengatakan boleh. Tapi sebentar. Bolehnya di sini ini bukan boleh secara mutlak. Bukan boleh secara mutlak, ya. Di sini diperbolehkan itu adalah jika orang tersebut kalau tidak melakukan al-istimna, dikhawatirkan melakukan suatu kemadaratan yang lebih besar lagi, ya, yang lebih besar lagi. Misalkan melakukan suatu dosa yang lebih besar lagi. Misalkan contohnya apa? Ya, aku khawatir untuk melakukan berzina. Ini saking gak kuatnya. Ada tantangan di depan aku, misalkan di tempat-tempat naudzubillah yang sudah berkecimpung dengan orang-orang yang hiruk pikuk, orang-orang yang sudah terbiasa melakukan berzina. Aduh, kalau aku tidak melakukan atau mengeluarkan dengan tanganku sendiri, aku sangat mungkin perasaan itu sangat takut sekali terjerumus melakukan suatu perzinahan. Nah, maka menurut Imam Hambali, daripada kamu melakukan suatu perzinahan dan itu dosanya lebih besar daripada kamu melakukan al-istimna' bil yad, ya udah kamu melakukan al-istimna' bil yad saja. Ingat, itu tidak boleh secara mutlak jika kamu merasa takut hal itu terjadi. Atau misalkan dengan alasan ya misalkan yang berhubungan dengan kesehatan misalkan, ataupun dengan alasan yang lain. Jadi begitu Kak ya, bukan boleh secara mutlak ya.